Salam Rahayu. Kali ini kita bahas tentang diskursus tentang perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Nampaknya diskursus ini nggak pernah berhenti karena banyak sekali orang-orang yang mungkin memilih untuk juga memandang bahwa ibu kota negara itu tidak perlu dipindahkan ke Kalimantan. Banyak alasan, apalagi memang oposisi pemerintah yang dengan sangat keras menentang perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Mungkin akan kita bahas satu-satu alasan-alasan mereka tentang tidak tepatnya waktu mengapa ibu kota negara harus pindah ke Kalimantan dan di saat masa-masa Indonesia mengalami hambatan secara ekonomi, yaitu adanya COVID atau pandemi. Ada juga yang beralasan tentang persoalan oligarki atau kalangan elit, di mana mungkin dianggap bahwa kalangan elit mendominasi di dalam proses perpindahan ibu kota negara. Sebetulnya persoalan-persoalan itu hal-hal yang mungkin masih berupa pengandaian, karena pada kenyataannya kalau kita berbicara proyek, kalau pemerintah membangun sebuah proyek dimanapun, ya memang orang-orang yang punya modal ya yang akan melaksanakan proyek-proyek itu dan mungkin juga akan mendapatkan manfaat. Kalau berbicara nanti kita orang kecil dapat apa, ya memang bagi kita orang kecil ya mungkin tidak akan bisa adanya proyek atau tidak ada proyek, atau proyek IKN atau bukan proyek IKN juga, ya orang kecil memang tetap menjadi orang kecil. Sehingga sebetulnya bahwa siapa-siapa yang mendapatkan manfaat itu hal yang wajar saja sebetulnya. Sebagaimana kemudian Pak Jokowi membangun banyak bendungan-bendungan di seluruh Indonesia, ya bagi yang memiliki perusahaan-perusahaan besar, yang memiliki uang yang ditaruh di saham-saham infrastruktur, ya mungkin juga akan mendapatkan manfaat. Dan itu hal yang lumrah secara ekonomi sebetulnya. Yang kedua, momennya tidak tepat dan sebagainya. Saya katakan bahwa bila Pak Jokowi tidak memutuskan ya perpindahan IKN pada saat ini, presiden berikutnya pun tidak akan mampu memutuskan. Tidak akan ada yang mampu memutuskan itu. Rasanya akan sulit nantinya. Sementara posisi Pulau Jawa sudah sangat padat dan juga overload ya. Seluruh pembangunan sebelumnya dipusatkan di Pulau Jawa, sehingga ini yang membuat Pulau Jawa itu kalau dalam istilah mesin itu sangat panas. Ya, perlu ada satu penyegaran. Itu. Yang selanjutnya, kalau kita berbicara secara nalar, memang ini seolah-olah membenarkan alasan-alasan orang yang menentang IKN. Tetapi sebetulnya kalau kita meneropong secara tanda-tanda alam, dan juga bagi kalangan spiritualis yang memahami tentang memang harus ada pergerakan ke arah sana, itu sudah diketahui, sudah dipahami bahwa ibu kota harus pindah dari Jakarta. Dan arahnya ke Kalimantan itu adalah sebuah titiwanci atau namanya keharusan bahwa Indonesia dengan model seperti itu, maka integrasi bangsa
integrasi budaya itu akan semakin kokoh dan semakin kuat. Ada juga memang kalangan spiritualis yang menentang perpindahan ibu kota ini. Misalnya mungkin kalau alasannya gagah-gagahan, maka lebih baik lebih baik diarahkan dananya untuk menolong ekonomi yang lemah, katakanlah seperti itu. Nah, ini juga sebetulnya kalau berbicara tentang bagaimana mengembangkan ekonomi, ini kan berbicara tentang metode, berbicara tentang cara bagaimana mengembangkan atau menyalurkan, memeratakan pendapatan. Itu tidak serta-merta, itu tidak mudah dengan cara membagikan uang yang begitu banyak untuk supaya orang-orang miskin yang di bawah itu supaya bisa diberikan makan atau disuapin seperti itu. Tidak seperti itu sebenarnya. Dalam konsep ekonomi memang harus ada aktivitas yang sifatnya produktif. Dan pengembangan ibu kota negara ini sebetulnya adalah untuk mengembangkan kawasan-kawasan dan aktivitas ekonomi secara produktif. Dan ini untuk mengembangkan sebuah kota yang besar dengan kota yang masa depan, ya, memang harus ada perencanaan. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kalau misalnya nanti atau menunda sekarang, periode berikutnya dilakukan oleh periode berikutnya, tidak akan jadi. Yakin tidak akan jadi kalau bukan Pak Jokowi. Dan itu sudah dari terlihatlah dari perjalanan Presiden Jokowi dari periode pertama sampai periode kedua sekarang ini, pembangunannya sangat luar biasa. Bisa jadi itu 10 kali lipat dari Pak SBY itu dari sisi infrastruktur itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan sehingga kalau grade presidennya itu selain Jokowi, itu belum tentu bisa mengkonsolidasikan secara keseluruhan baik sumber daya internal di dalam negeri maupun kepercayaan-kepercayaan dari negara-negara luar. Itulah yang bisa menyatukan itu kan Pak Presiden Jokowi sekarang ini, di mana pemimpin-pemimpin dunia juga sangat percaya sama Presiden Jokowi, dan itu sebenarnya momen-momen yang sangat penting. Yang selanjutnya saya menyoroti tentang pandangan spiritualis yang menentang atau menganggap bahwa perpindahan ibu kota Jakarta itu adalah bentuk dari lebih sebaiknya tidak dilakukan lah. Tapi dari dalam satu sisi, orang itu juga memandang bahwa Jakarta akan tenggelam, sehingga logikanya menjadi terbalik. Satu sisi mengatakan tidak boleh pindah, lebih baik diam. Satu sisi menyatakan bahwa Jakarta dalam pandangan metafisisnya itu akan tenggelam. Oke lah, itu bisa perdebatan. Persoalan itu juga, saya juga sudah pernah menginformasikan persoalan seperti itu. Tapi itu kan sisi yang tidak rasional ya. Saya juga memahami itu. Namun sisi rasionalnya adalah bahwa perpindahan ibu kota itu bersifat strategis. Baik dari sisi strategi pertahanan, itu lebih hebat di sana nantinya. Karena terjadi pemerataan nantinya, pemerataan kekuatan. Kekuatan itu Jawa tidak hanya pilar kekuatan nasional nantinya, tetapi di pulau-pulau lain menjadi kekuatan pilar nasional untuk pertahanan negara. Dan selanjutnya adalah dalam sisi spiritual, sebetulnya makna perpindahan ibu kota negara ini adalah di mana nanti Jawa akan dikonsolidasikan menjadi satu daerah kekuatan spiritual di Nusantara. Sehingga nanti Jawa ini adalah akan menjadi role model kekuatan spiritualitas dunia.
Jadi Jawa akan dikonsolidasikan menjadi pusat kekuatan spiritualis dunia. Nah, sebenarnya titik-titik awalnya itu sudah ada, seperti misalnya di Borobudur. Di Borobudur itu adalah bisa menjadi pilar di dalam konsolidasi spiritualitas di Nusantara. Tanpa harus adanya candi baru yang besar dan megah. Sebenarnya Candi Borobudur itu sudah cukup untuk menjadi tempat simbol kekuatan spiritualitas di Nusantara. Karena di situ sebetulnya ada semacam prisma di bawah Borobudurnya itu. Nah, anak-anak Nusantara baiknya itu berkunjung ke sana. Kenapa? Dalam seumur hidupnya cobalah ke sana, karena di sana itu menjadi satu tanda ya yang mampu menggerakkan struktur energi yang ada di tulang belakang manusia untuk bisa naik. Sehingga di sana cobalah nanti di Borobudur itu kita minimal 15 menit meditasi di sana untuk menyerap energi alam yang ada di sana. Itu adalah energi. Jadi kalau kita sudah ke sana, kita katakanlah dianggap sebagai terkoneksi dalam jaringan spiritualitas Nusantara. Salah satunya. Jadi Borobudur itu adalah salah satu yang menghimpun kekuatan energi di Nusantara. Salah satunya di situ. Sehingga anak-anak Nusantara itu baiknya itu bisa berkunjung atau berziarah di Borobudur untuk mengambil yoninya, istilahnya seperti itu. Di sana kita coba minimal 15 menit. Ya, waktu-waktunya bisa pagi atau menjelang sore. Kalau mataharinya pas terik sekali itu kan kasihan. Ya, dari situ atau mungkin juga ya menjelang sore ke malam juga bisa. Nanti tergantung di sana apakah boleh sampai jam berapa, itu aturannya ada di pengurus di Borobudur. Itu yang mungkin saya bisa informasikan, bahwa perpindahan IKN itu adalah sebuah keharusan, sebuah titah leluhur sebetulnya, titah leluhur yang mungkin banyak sekali di kalangan spiritualis itu mendapatkan kewahyuan untuk isyarat-isyarat seperti itu. Ya, jadi isyarat kewahyuan untuk bangkitnya Nusantara itu tidak 1-2 orang, sebetulnya sudah sangat banyak ya. Sehingga di generasi muda sekarang di Nusantara itu mulai bangkit untuk memiliki kesadaran spiritual Nusantara, karena sangat otentik. Dan nilai-nilai ini menjadi pilar untuk pergerakan Indonesia Raya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pergerakan demi pergerakan ini memberikan dampak positif pada anak cucu Nusantara. Ya, moga selamat untuk Pak Jokowi untuk meneruskan cita-citanya ya, karena sebetulnya perpindahan ibu kota ini tidak bisa dihambat. Tidak akan bisa dihambat. Jadi kalau berani silahkan. Ada nggak calon presiden di Indonesia nanti 2004 yang menolak IKN, dipastikan kalah dalam pemilu 2004. Itu saja pesan dari saya. Salam, rahayu.